Piala Dunia 2026, ini bakal jadi turnamen yang beda banget dari sebelumnya. Bener-bener bersejarah. Nah, kali ini kita bakal tur keliling ke 16 stadion mega yang jadi panggung utamanya. Bayangin deh, untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di 3 negara sekaligus. Yup, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Ini kolaborasi lintas benua yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Totalnya, ada 16 venue super keren yang bakal jadi saksi bisu pertandingan-pertandingan seru nanti. Dan bukan cuma itu, jumlah pertandingannya juga mecahin rekor. Ada 104 laga. Kenapa? Soalnya formatnya baru, dengan 48 tim. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi yuk. Jadi, ini tuh bukan cuma soal turnamen yang lebih besar ya. Ini benar-benar sebuah konsep ulang total dari ajang olahraga paling akbar di planet ini. Skalanya satu benua. Oke, perjalanan kita mulai dari Meksiko, negara yang DNA sepak bolanya kental banget dan jadi rumah bagi salah satu stadion paling legendaris di muka bumi. Yap, Estadio Azteca. Stadion ini bukan sekedar bangunan, tapi udah kayak kuil sucinya sepak bola. Lihat deh, lapangan ini tuh saksi bisu sejarah. Dari sini kita bisa lihat gimana sejarah Piala Dunia itu sendiri terukir di satu stadion. Mulai dari Pelé yang angkat piala di tahun 70, terus momen magis Maradona di tahun 86. Dan nanti di 2026, Azteca bakal bikin sejarah lagi, jadi tuan rumah untuk ketiga kalinya. Gila kan? Dua momen ini, tangan Tuhan dan gol abad ini, benar-benar mengukuhkan status Azteca dalam legenda sepak bola. Selamanya. Tapi, Meksiko bukan cuma Azteca loh, ada dua venue keren lainnya. Di Guadalajara ada Estadio Akron yang atmosfer supporternya wah jangan ditanya. Terus di Monterrey ada Estadio BBVA, stadion modern yang super cakep dengan pemandangan gunung di belakangnya. Oke, dari Meksiko kita terbang ke Amerika Serikat. Nah, di sini nih mayoritas pertandingannya bakal digelar. Siap-siap lihat perpaduan antara stadion-stadion super canggih dan arena raksasa yang atmosfernya bikin merinding. Yang menarik dari stadion-stadion di AS itu kontrasnya. Satu sisi ada yang old school, kayak Arrowhead di Kansas City. Ini pemegang rekor Guinness loh sebagai stadion outdoor paling berisik sedunia. Di sisi lain, ada SoFi Stadium di LA, sebuah keajaiban arsitektur yang futuristik banget. Dan keragaman ini ada di mana-mana. Contohnya, stadion di Atlanta katanya salah satu yang paling ramah lingkungan di dunia, plus punya atap yang unik banget. Terus geser ke Dallas, skalanya itu loh, raksasa, lengkap dengan layar video super gede. Jadi yaitu, keberagaman ini yang jadi kekuatan utama venue-venue di AS. Sekarang kita lanjut ke utara, ke Kanada. Dua kota tuan rumah di sini punya stadion yang udah nggak asing lagi sama panggung dunia dan pertandingan-pertandingan besar. Dan beneran, dua stadion ini udah siap banget. Stadion Toronto itu stadion khusus sepak bola pertama di Kanada. Sementara BC Place di Vancouver, mereka udah sukses jadi tuan rumah final Piala Dunia Wanita 2015 yang super seru. Jadi soal pengalaman, nggak perlu diragukan. Tapi, ada tapinya nih. Menggelar turnamen sebesar ini di musim panas, di 3 negara, itu ada satu tantangan besar yang nggak bisa dihindari. Tantangannya, cuaca panas. Ini bukan main-main. Di beberapa kota, suhunya diperkirakan bisa tembus 38 derajat Celcius. Panas banget kan? Ini jadi perhatian serius. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Dari semua stadion itu, cuma seperempatnya yang punya atap. Sisanya terbuka langsung kena paparan panas matahari. Untungnya, FIFA sadar soal ini. Mereka lagi nyiapin beberapa rencana buat ngatasin panas. Mulai dari cooling break di tengah pertandingan, sampai ngejadwalin lebih banyak laga di malam hari. Tujuannya jelas, buat ngelindungin pemain dan juga fans. Dan setelah semua perjalanan itu, semua mata akan tertuju ke satu tempat. Puncaknya, partai final. Di stadion yang bakal jadi tuan rumah laga paling akbar sejagat. Tapi, stadion final ini juga punya PR besar. Walaupun kapasitasnya gede dan udah berpengalaman, ada dua tantangan utama. Pertama, akses transportasi umumnya yang terkenal ridat. Kedua, dan ini penting banget, stadionnya terbuka, nggak ada atap buat ngelindungin dari panasnya musim panas. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan masalah transportasi dan tanpa atap, apakah stadion ini bisa jadi penutup yang sempurna buat Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah? Ini pertanyaan yang pastinya ada di benak penyelenggara,
tim, dan kita semua para fans sambil nungguin 2026.